Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib ya talibat, jumpa lagi dengan Ustazah di Maddah Nahwu, sistem cepat belajar bahasa Arab. Tayyib, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-khabaru bil jari wal majrur atau bi zarfil makan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih seputar khabar, yaitu al-khabaru bil idhafah, ya, khabar dengan idhafah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, apa yang dimaksud dengan idhafah itu? Idhafah artinya yang bersandar. Nah, idhafah itu adalah dua kata yang membentuk satu pengertian. Dan idhafah dia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf artinya yang bersandar, kemudian mudhafun ilaih artinya yang disandarkan kepadanya. Taib. Dalam bahasa Indonesia juga kita sering menemukan kata seperti ini, contohnya seperti kepala sekolah, rumah makan, balai desa, gedung pertunjukan, kebun binatang, rumah sekolah, kantor pos, dan banyak lagi yang lain, ya. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan idhafah, ya. Dan idhafah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Khabar dengan idhafah yaitu khabar yang khabar di dalam jumlah ismiyah, terdiri dari idhafah. Nah, sedangkan pengertian idhafah kepada isim zahir maksudnya ialah bahwa mudhafun ilaihnya merupakan kata benda yang nyata, ya. Baik, kita langsung ke contohnya. Al-amthilah: Umaru amirul ummah. Umaru amirul ummah. Si Umar adalah pemimpin umat. Kita lihat yang Umar menjadi mubtada, lalu amirul ummah menjadi khabar, namun rinciannya adalah amir mudhaf, al-ummah mudhafun ilaih, ya. Contoh berikutnya, Fatimatu rabibatu Usaidin. Fatimatu rabibatu Usaidin. Si Fatimah anak tiri si Usaid. Ya, perhatikan, Fatimah mubtada, rabibatu Usaidin khabar, namun rabibah mudhaf, lalu Usaidin mudhafun ilaih. Kita lihat ummah lalu Usaidin, dia isim yang zahir, yang
yang menyatakan nama-nama benda ya. Dia jelas terlihat di sini ya. Itu yang disebut dengan isim zahir. Contoh berikutnya, hadza kitabu tilmidin. Ini buku si murid ya. Hadza mubtada, lalu kitabu tilmid khabarul mubtada, kitab mudhaf, tilmid mudhafun ilaih, dan dia berbentuk isim zahir. Okay. Baik. Contoh berikutnya, tilka sayyaratu ustadzin. Tilka sayyaratu ustadzin, itu mobil si ustadz ya. Tilka mubtada, sayyaratu ustadzin khabarul mubtada, tapi rinciannya sayyaratu mudhaf, lalu mudhafun ilaih ustadz ya, mudhafun ilaihnya ustaz, dan bentuknya isim zahir. Contoh selanjutnya, Jakarta asimatu Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia. Jakarta mubtada, asimatu Indonesia khabarul mubtada, lalu asimah mudhaf, Indonesia mudhafun ilaih. Kita lihat dari segi artinya dia bersandar gitu ya kepada si isim sebelumnya ya. Ini seperti amir dia mudhaf, al-ummah mudhafun ilaih. Jadi si ummah ini si amir ini bersandar kepada si ummah gitu ya. Jadi Umar pemimpin apa? Pemimpin umat. Nah, begitulah contoh-contoh yang di bawahnya. Untuk artinya bisa dilihat di bawah ya. Taib. Untuk melihat, untuk lebih mudah paham, kita lihat skema di bawah ini. Skemanya seperti ini ya, tholibat. Umaru amirul ummah, kita ambil contohnya dari situ. Lalu Umar mubtada, amir mudhaf, al-ummah mudhafun ilaih, ismun zahirun, tapi dia dalam i'rab disebut dengan khabarul mubtada. Kemudian contoh lain, tilka sayyaratu ustadzin. Tilka mubtada, sayyaratu mudhaf, dan ustadzin mudhafun ilaih ismun zahirun, dan dia menjadi khabar. Sayyaratu ustadz menjadi khabarul mubtada. Baik. Nah, kita lihat dulu contoh Umaru amirul ummah di sini. Yang menjadi mudhafun ilaihnya bentuknya isim ma'rifah kan. Salah satu tanda isim ma'rifah adalah alif lam ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang satunya lagi, yang di sebelahnya ini, kita lihat mudhafun ilaihnya bentuknya nakirah ya. Dan satu lagi catatan untuk mudhafun ilaih. Tadi yang pertama adalah catatan untuk mudhafun ilaih, dia boleh ma'rifah ini, kemudian juga boleh bentuknya nakirah. Kemudian baris dari mudhafun ilaih adalah berbaris kasrah ataupun
kasrotain, ya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Hada kitabut tilmidhi, hada kitabu tilmidhin. Nah, jadi boleh dipakai ma'rifah, juga boleh dipakai nakirah. Ya, kemudian lihat barisnya juga. Kalau yang ini kasrah dan ini kasratain, ya, pada kondisi mudhafun ilaih, ya. Namun artinya sedikit berbeda. Kalau yang ini artinya hada kitabut tilmidh, artinya ini adalah sebuah buku murid lelaki itu. Jadi dia lebih khusus karena sudah ada itunya. Berarti kita sudah tahu bahwasanya si murid yang itu, gitu ya. Nah, sementara tilmidhin, hada kitabut tilmidhin, ini adalah sebuah buku seorang murid. Ini kita tidak tahu, masih umum siapa muridnya, gitu ya. Nah, pasti dia murid. Taib. Nah, lawan dari isim zahir adalah isim idhofah kepada dhamir. Maksudnya apa? Idhofah kepada dhamir. Nah, idhofah ila dhamir dalam tata bahasa Indonesia sama dengan kata ganti embunya. Misalnya bukuku, bukumu, bukunya. Maka yang dimaksud dengan al-khabar bil idhafati ila dhamir ialah bahwa khabar dalam kalimat terdiri dari dua kata juga. Yang pertama mudhaf dan yang kedua adalah dhamir yang menjadi mudhafun ilaihnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Al-amthila, dzalika baiti, ya, itu rumah saya. Nah, ia di sini adalah maksudnya saya. Jadi bukan ana ya di sini, tapi saya. Tapi ya di situ. Nah, jadi bukan dzalika baitu ana, itu khata, salah ya, tetapi dzalika baiti. Nah, ia di sini maksudnya adalah untuk dhamir saya. Lalu dzalika midhya'uka, itu radiomu, ya. Jadi dzalika midhya'uka, dzalika mubtada, midhya'uka khabar mubtada, tetapi midhya'u itu jadi mudhaf, sementara kaf menjadi mudhafun ilaih dhamir. Lalu, nah, ka di sini maksudnya adalah kamu, ya, anta. Kemudian huwa waliduki, dia ayahmu. Huwa mubtada, waliduki khabarul mubtada, tetapi walidu menjadi mudhaf dan kaf menjadi mudhafun ilai dhamir. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tilka madrasati, itu sekolah saya. Tilka mubtada, madrasati khabarul mubtada, namun rinciannya madrasah mudhaf, al-ya menjadi mudhafun ilai. Hadhihi haqibatuka,
hadhihi, ini, haqibatuka, tas kamu. Hadhihi mubtada, haqibatu menjadi mudhaf, dan kaf mudhafun ilaih dhamir. Namun haqibatuka menjadi khabarul mubtada. Hiya ummuki, dia ibumu. Hiya mubtada, ummuki khabar mubtada, ummu mudhaf, wal kaf mudhafun ilaih dhamir. Begitu juga dengan Ahmadu ustadhuhu, Ahmad gurunya. Ahmad mubtada, ustadhuhu khabar mubtada, namun ustadhu mudhaf, alha mudhafun ilaih dhamir. Tilka sayyaratuha, nah itu mobilnya. Nya ini kepunyaan si perempuan. Tilka mubtada, sayyaratu sayyaratuha khabar mubtada, sayyaratu mudhaf, wal ha mudhafun ilaih dhamir. Ya. Kemudian Fatimatu mudarrisatuhu, Fatimah adalah gurunya. Hu ini adalah kembali kepada huwa, nya, dianya, nyanya laki-laki. Fatimah adalah gurunya. Fatimah mubtada, lalu mudarrisatuhu khabarul mubtada, mudarrisatu mudhaf, wal ha mudhafun ilaih dhamir. Dzalika sahibuha, itu temannya. Dzalika mubtada, sahibuha khabarul mubtada, sahibu mudhaf, alha mudhafun ilaih dhamir. Tayyib, untuk lebih memudahkan kita lihat skema di bawah ini. Dzalika midya'uka, dzalika mubtada, midya'u mudhaf, ka mudhafun ilaihi dhamirin, dan dia menjadi khabar mubtada. Lalu contoh lain, tilka sayyaratuha, tilka mudhaf, lalu sayyaratu mudhaf, tilka mubtada, tilka mubtada, sayyaratu mudhaf, dan ha mudhafun ilaihi dhamirin, dan sayyaratuha menjadi khabarul mubtada. Baik, kita ke tadribat, latihan. Yang pertama, tilka jami'atu Muhammadin, tilka mudarrisatu Zaidin, tilka saya ulangi, tilka madrasatu Zaidin, tilka haqibatu Hindin, tilka sayyaratu mudarrisatin. Bisa. Lalu yang kedua, Muhammadun ustadzu Aliyin, Muhammadun sahibu Zaidin,
Muhammadun walidu Usaidin. Muhammadun mudiru madrasatin. Jadi baris pertamanya dhammah, lalu yang keduanya kasrah ataupun kasratain. Ini tadi contoh dari idhafah ila ismin zahirin, idhafah kepada isim yang zahir. Nah, yang ketiga, Ahmadu sahibuhu, Ahmadu sayyiduhu, Ahmadu ustaduhu, Ahmadu waliduhu. Kemudian yang keempat, anti ummuha, anti khadimatuha, anti ustadzatuha, anti qarinatuha. Nah, untuk contoh yang di nomor 3 dan 4 ini merupakan contoh dari idhafah ila ismin dhamir, ya. Taib. Untuk arti kata dari bawah ini, khadimah pelayan perempuan, qarinah teman, kemudian sayyid majikan. Taib. Untuk ulangan. Nah, yang pertama, bedakanlah khabar bil idhafah ila ismin zahir dan khabar bil idhafah ila ismin dhamir pada kalimat-kalimat berikut. Nah, yang ini dikerjakan ya anak-anak. Ahmadu talibul jami'ati. Nah, bedakan apakah dia ini isim zahir atau isim dhamir. Nah, nomor 1 ini Ahmadu talibul jami'ati, dia termasuk idhafah ila ismin zahirin. Yang kedua, huwa walidi, dia ayah saya. Ini termasuk mana? Idhafah kemana? Ila ismin dhamirin. Dan yang ketiga, Fatimatu mudarrisatul madrasah, ini ismu zahirin. Hiya ummu Zaidin. Kemana? Termasuk idhafah ila ismin zahirin. Nah, sampai ke bawah silakan dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, buatlah 5 jumlah ismiyah yang khabarnya terdiri dari idhafah ila ismin zahirin. Kemudian yang ketiga, buatlah 5 jumlah ismiyah yang khabarnya terdiri dari idhafah ila ismin dhamirin. Taib ya talibat. Sebelum Ustazah tutup, kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah khabar bil idhafah terbagi 2, idhafah ila ismin zahirin, lalu idhafah ke ismin dhamirin. Ya, idhafah itu artinya adalah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Adapun untuk mudhafun ilaih boleh bentuknya ma'rifah dan juga boleh bentuknya nakirah, dan barisnya harus berbaris kasrah ataupun kasratain. Taib ya talibat, insyaallah bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nafa'ani wa iyyakum, arju lakunnal faedah wal manfaah. Ilal liqa wa ma'as salamah.